Pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam unjuk rasa tolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di depan gedung DPR Rabu lalu berbuntut panjang. Awalnya unjuk rasa digelar karena kekecewaan sejumlah kelompok yang menuding PDI Perjuangan sebagai inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dianggap mencederai nilai-nilai Pancasila. Pembakaran bendera PDI Perjuangan membuat geram kader Partai Banteng Moncong Putih. Sampai-sampai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat perintah harian. Isinya meminta para kader PDI Perjuangan merapatkan barisan dan menempuh jalur hukum atas pembakaran bendera partai kebanggaan mereka. Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga politikus PDI Perjuangan Jumat siang lantas menemui Kapolda Metro Jaya pertemuan untuk membahas pembakaran bendera PDI Perjuangan. Sehingga kami datang kepada Kapolda untuk meminta Kapolda melakukan langkah-langkah penegakan hukum secara profesional. Yang kedua, negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara barbar. Bahwa semua orang akan marah kalau dihina. Tentunya ungkapan kemarahan itu harus disalurkan lewat peraturan perundang-undangan, yaitu meminta aparat penegakan hukum untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum yang bermartabat. Dalam menangani kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan, meminta agar Polri bersikap profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, benarkah ada penyusup saat demo menolak RUU HIP hingga terjadi pembakaran bendera PDI Perjuangan? Dan apa unjuk rasa PDI Perjuangan akan terus berlanjut? Sudah hadir di studio bersama saya juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hasan dan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia Fauzan Amar. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Baik. Saya ingin ke Pak Fauzan terlebih dahulu sekaligus politisi PDIP, Pak. Apakah unjuk rasa yang dilakukan PDIP ini akan terus berlanjut ke depannya? Saya kira sesuai dengan arahan dari Ketua Umum bahwa kita akan menempuh jalur hukum, sehingga jalur hukum itu antara lain kan dimulai dari proses ke kantor kepolisian melaporkan atas insiden kejadian tersebut. Tentu selama tindak lanjut dari kepolisian itu masih dilakukan ya sesuai dengan baik dan benar, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya kita tentu akan memonitor itu. Tapi ternyata kalau memang ditemukan indikasi ternyata bahwa jalur hukum itu ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya kita tentu akan menempuh jalur-jalur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah disiapkan skenarionya seperti apa? Kalau skenario sekarang ini adalah kita diminta seluruh kader untuk bersikap tenang, ya tidak terprovokasi, menempuh jalur hukum, karena itu adalah satu-satunya cara yang legal konstitusional ditempuh. Gitu. Baik. Kalau kita melihat lagi dari masalah yang ada, Bang Haikal, ya. Apakah memang ada penyusup betul di Sebelum demo saya itu? jawab, boleh saya nanya dulu sebentar? Ya. Silakan. Tadi Pak Fauzan Amar mengatakan kalau tidak ada penyelesaian dari polisi akan ditempuh jalur lain. Boleh saya tahu nggak jalur lainnya apaan itu? Ya tentu saja jalur hukum sesuai dengan arahan Ya Ketua tadi Umum. kalau nggak ada jalur hukum, mentok, polisi mentok, hukum mentok, jalur lain. Ada lagi nggak jalur lain setelah itu? Saya kira banyak pilihan ya di negara kita ini. Misalnya kita bisa melakukan gugatan terhadap laporan yang kita ajukan, ya sesuai Biar dengan jelas. aturan yang ada. Gitu. Berarti juga masuk jalur hukum. Berarti juga begitu? masuk Ya, hukum betul, begitu. ya. Saya kira ada sesuatu yang menimbulkan kegaduhan baru begitu kan ya. Saya ingin bertanya aja. Untuk meluruskan ya, Untuk Pak, meluruskan. Iya, gitu. iya, iya. Karena ini penafsirannya bisa beda-beda. Se-Indonesia yang melihat gitu. Berarti sudah lurus ya sekarang Sudah ya? lurus. Baik. Kembali lagi yang Lurus tadi gitu. saya tanyakan, Bapak. Iya. Apakah betul ada penyusup di demo kemarin? Kita lagi selidikin. Kita lagi selidikin karena pembakaran itu satu, tidak ada instruksi apapun, tidak ada arahan apapun, nggak ada sama sekali. Kami jamin seperti itu. Dan kita sangat menghormati. Terus ada yang terjadi di lapangan begini, kita juga loh, ini spontankah? Ini bawa dari mana? Siapa yang bakar? Nah, justru kita sama-sama cari aja. Kita setuju itu dibawa ke jalur hukum, justru kita setuju dan sepakat agar cara-cara seperti ini ke depan tidak ada lagi. Baik. Di hari kejadian, Bang Haikal mengutarakan kalau sedang diselidiki apakah betul ada penyusup. Ya. Penyelidikannya seperti apa hingga saat ini? Ya, kita lagi pantau hanya dari televisi. Dari televisi seperti sekarang ya, kita lihat, kita rekam, oh kita perhatikan ini siapa, kok nggak pakai atribut khusus, nggak pakai seragam yang diminta putih-putih,
nggak pakai apa namanya organisasi yang mengirim. Kan ada 94 organisasi itu. Ada 9 dari mulai FPI, GNPF, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada MUI-nya, semua itu turun gitu ya, turun pada waktu hari Seninnya kita ada konferensi pers di hotel di Bilangan di Cutmutia, itu 94 organisasi sepakat untuk ikut turun hadir. Nah, ini siapa? Kita lagi selidiki sama-sama gitu loh. Jadi belum ada informasi mengenai hal itu, siapa, kenapa, belum ada informasi. Baik. Saya ingin minta pendapat dari Bang Hel pribadi begitu ya, mewakili teman-teman yang berdemo kemarin. Pembakaran itu Anda melihatnya seperti apa sih, Bang? Oh ya, ini jelas mencederai gitu loh. Ya kita sepakat bahwa ini tindakan yang nggak baik gitu kan ya. Bukan kita berkata, ya mau apa? Enggak jago-jagoan. Kita melindungi, enggak juga. Justru kita dengan sangat terbuka kita sampaikan. Ini yuk kita duduk sama-sama, kita selidiki sama-sama ini siapa. Dan ini terus terjadi setiap demo. Dan demo itu untuk diketahui sama-sama, untuk Bapak, untuk kita semua, itu adalah upaya terakhir ketika aspirasi kita tidak didengarkan. Tapi mohon juga televisi, dalam hal ini iNews juga, kita jangan melulu kepada unsur politisnya. Karena pembakaran ini sifatnya politis, tidak substantif. Substantifnya itu adalah yang turun kemarin meminta RUU HIP di stop, itu substantifnya gitu. Bang Hekal, itu kan di video terlihat jelas sekali siapa yang membakar. Apakah tidak cepat diketahuinya ini dari golongan mana atau mungkin nggak ada label? Kita cari. Bagaimana carinya? Itu kepolisian setelah mendapatkan laporan dari teman-teman dari PDIP, mudah-mudahan polisi segera bertindak aktif begitu, cari ini orang gitu. Baik, Pak Fauzan, bukti sudah ada, video sudah ada. Bagaimana follow up dari kepolisian mengenai hal ini? Ya, tentu saja kan kepolisian tentu memerlukan bukti-bukti dan sekarang kan kepolisian tentu saja kan sedang mengumpulkan bukti-bukti itu karena sesuai dengan kewenangan yang dia miliki kan. Nah, tentu saja kita menunggu bagaimana perkembangannya. Nah, saya kira sambil proses menunggu ini kan sekarang ini DPC di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Karena bagaimanapun kita kan tidak bisa membendung ya, karena bagaimanapun sebagai sebuah lambang partai, kebanggaan bagi partai, simbol partai ketika kemudian itu dirusak, dibakar, kan ini menimbulkan suatu kekecewaan yang luar biasa, satu kemarahan yang luar biasa. Sehingga kemudian sekarang ini pengurus-pengurus DPC di seluruh Indonesia melakukan laporan yang sama ke Polres supaya ditindaklanjuti begitu. Baik, mengenai surat perintah harian yang dikeluarkan oleh Bu Megawati Soekarno Putri, ada arahan apa sampai ke kader paling bawah? Ya, sebagaimana dijelaskan dalam surat arahan itu kan kita diminta untuk tetap tenang ya. Kita diminta untuk tetap melakukan proses hukum, tidak terpancing emosi, apalagi sampai kemudian melakukan tindakan anarkis yang justru bisa merugikan semua pihak gitu. Nah, baik. Namun apa yang dimaksud dari rapatkan barisan di situ, Pak Fauzan? Ya, kita sebagai partai memang kan harus solid untuk bisa menang itu, Mbak. Selama ini kan PDI Perjuangan kan terkenal dengan soliditasnya itu. Bahkan di dalam salah satu tema dari hari ulang tahun PDI tahun ini adalah tentang bagaimana mewujudkan soliditas itu. Nah, sekarang soliditas itu diuji ketika sedang menghadapi masalah seperti ini. Termasuk kemarin soliditas kita juga diuji ketika awal-awal pandemi, bagaimana seluruh kader partai bergerak bersama membantu saudara-saudara masyarakat yang membutuhkan. Nah, sekarang ketika muncul seperti ini, ya sekarang ujiannya adalah bagaimana mewujudkan soliditas itu. Baik, solidaritas itu diwujudkan teman-teman di daerah sekarang dengan berdemo begitu, Pak Fauzan. Nah, bagaimana PDI mengawasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Sebenarnya sih bukan demo, kita mendatangi ke Polres itu untuk melaporkan kejadian pembakaran bendera pada saat insiden di Jakarta itu. Nah, kemudian tentu kan kader partai itu ada yang ingin kan sebagai rasa memiliki terhadap partai itu hadir datang ke Polres itu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita larang. Tentu karena undang-undang juga membolehkan bahwa berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu dijamin undang-undang, ya kita tidak bisa melarang, dan makanya kita memfasilitasi melalui saluran hukum datang ke Polres. Gitu. Tidak kemudian lantas Polres ya, Pak ya? Ya, saya kira DPC melakukan itu. Saya melihat juga Pak Cahyokumolo juga menginstruksikan datangi seluruh Polres dan seluruh Polsek. Begitu. Ya. Apa nggak berlebihan ya kejadiannya cuma di Jakarta ya? Dan insiden pembakaran ini memang itu internal
PDIP dan silahkan PDIP melakukan apapun sesuai dengan yang disampaikan. Tapi ini bukan kejadian baru pertama. Kita lihat sejarah banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Cuman kalau boleh saya sarankan, ini terlalu berlebihan dan memicu kemarahan dari pihak yang lain. Ada anggapan berlebihan bagaimana, Pak Fauzan? Alangkah arif dan bijaknya kalau umpamanya di mana pembakarannya? Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, ya laporkan saja. Tidak harus seluruh polsek, seluruh polres. Ini ada juga ntar masyarakat mengatakan ini arogansi PDIP ini memang sangat kelihatan. Jelas itu ada unsur arogansi. Ini boleh dong kritik membangun. Sebenarnya itu bukan soal arogansi ya. Kita sebagai partai, ketua umum kita dihina sebagai simbol partai. Bendera partai kita dibakar, masa diem saja? Oh, dibedakan dulu, ya, dibedakan dulu. Nah, artinya simbol-simbolnya kan jelas. Dimana? Simbol partai itu kan salah satunya kan bendera, lambang partai. Itu dibakar dan semua orang, saya kira mayoritas warga negara Indonesia menyaksikan. Masa kita sebagai kader, sebagai pengurus partai, bendera itu saya bilang partai, itu haknya PDIP. Nah, ketika itu maka agar tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Haikal tadi, ya kita silahkan tempuh jalur hukum sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Ya silahkan. Cuman ya televisi juga boleh saya mengkritik. Yang penting dibicarakan itu adalah bukan sisi unsur politisnya. Ketika kita mengatakan yuk kita cari sama-sama, jadi selesai. Yang harus dibahas itu adalah substantifnya. Kenapa sampai sekarang PDIP ya sebagai inisiator, saya mengatakan inisiator karena itu mengutip pernyataan Ketua MPR ya, Pak Asrul ya, Wakil Ketua MPR Pak Asrul. Nah, itu saya kutip PDIP sebagai inisiator. Terus kenapa ketika semua orang, saya ibaratkan semua orang karena diwakili oleh seluruh MUI di seluruh wilayah di 34 provinsi. Seluruh 94 ormas. Ya, dan kemudian juga dari purnawirawan yang mewakili purnawirawan ABRI, polisi, TNI Polri. Ini semua udah menyatakan, hayuklah, hentikanlah, jangan dilanjutkan. Ya fokusnya ke situ dong. Misalnya nih Pak, maaf misalnya. Dengan elegan PDIP berkata, baik kami mendengar aspirasi, kami mendengar Majelis Ulama berkata demikian. Bahkan NU sebagai organisasi terbesar mengatakan demikian, keberatan dengan RUU. Muhammadiyah juga keberatan. MUI juga keberatan. Ini 3 mewakili aspirasi umat Islam sebagai mayoritas. Lah kok masih aja gitu loh. Masih aja belum menyatakan oke, hari ini kita hentikan. Kalau itu terjadi, suasana akan... Atau mungkin ada pertimbangan tersendiri Pak Saya Fauzan kira kan sekarang proses pembahasan RUU itu kan dengan tidak adanya surat dari Presiden itu kan otomatis berhenti. Masyarakat beda Pak, masyarakat beda dengan makanya harus kita politis. jelaskan Pak Habib. Kita jelaskan bahwa sekarang ini prosesnya berhenti dan pemerintah sedang melakukan daftar inventaris masalah. Iya, masalah-masalah apa yang memang menjadi keberatan dari masyarakat dan kita tampung dan kemudian kita juga sudah ini demi kebaikan ya, bukan saya sok tahu, ini demi kebaikan masyarakat bernegara, berbangsa. Alangkah elegannya, alangkah indahnya. Masyarakat ini beda loh Pak. Bahasa politis, ini bahasa soal polisi, elegan, Pak. Jadi bahasa gini, televisi, bahasa rakyat beda. Oke, boleh kita kasih Pak Fauzan. Ya, jadi bahasa rakyat gini, beda, gitu sebagai partai di DPR RI itu kan dari awal bahwa RUU ini adalah menjadi keputusan bersama melalui rapat paripurna tentang rancangan undang-undang awalnya adalah pembinaan ideologi Pancasila, yang kemudian dalam perjalanannya berubah menjadi haluan ideologi Pancasila. Dan kita sepakat untuk kembali kepada konsep awal, ini menjadi undang-undang pembinaan ideologi Pancasila. Itu disepakati oleh seluruh fraksi di DPR. 7 fraksi? Awalnya Pak, awalnya kan 10 fraksi setuju. Baru pada pertemuan yang terakhir itu, dari 9 itu 7 tanda tangan kan resmi. Nah kalau misalnya partai itu mau menolak atau menerima itu kan masing-masing partai, karena tentu punya pertimbangan masing-masing. Ketika PDI Perjuangan mendapatkan kritik masyarakat misalnya tentang tidak dimasukkannya TAP MPRS, oke, kita nggak masalah, kita masukkan. Kemudian pasal 7 tentang Eka Sila Trisila, oke, kita tarik nggak masalah. Karena memang ini juga menampung aspirasi masyarakat supaya undang-undang itu kan ketika Presiden sudah mengeluarkan supres dengan sendirinya kan berhenti. Tidak dilanjutkan lagi sambil menunggu masukan dari masyarakat. Justru saya melihat mestinya ketika sekarang pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan masukan, berikanlah masukan itu secara resmi. Silakan melalui pribadi, melalui organisasi, silakan.
Nah, nanti setelah itu kemudian masuk dalam daftar inventaris masalah. Nah, tiba-tiba dalam kondisi pandemi ini malah mengadakan demo, dan ya soal demo sih itu hak warga negara. Nah, karena itu dijamin konstitusi. Nah, masalahnya lah kenapa tiba-tiba kok kemudian membakar bendera partai kami gitu loh. Itu kan bagi partai sekali soal lagi, kehormatan partai, Pak. Untuk yang kesekian kali, sekali lagi, insiden pembakaran itu kita cari Baik, sama-sama. kita akan lihat dulu konferensi pers dari PDI Perjuangan di Polda Metro Jaya. Terkait dengan pengerusakan terhadap bendera Partai PDI Perjuangan. Pasal yang kami laporkan adalah pasal 160 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 156 KUHP terkait tindak pidana kekerasan, pengerusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDI Perjuangan dan atau penghasutan untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan partai politik PDI Perjuangan. Terima kasih. Ya, untuk statement selanjutnya Pak William Yani. Kami dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan menyerahkan kasus ini kepada pengacara, kepada lawyer. Kami sebagai partai resmi yang diakui oleh undang-undang keberatan dengan pembakaran bendera PDI Perjuangan dan kemudian menganggap kami adalah PKI. Pertanyaan kami satu saja, bendera itu dapat dari mana? Ya, sehingga karena ada perintah dari pimpinan supaya kami melalui jalur hukum, pada hari ini kami laksanakan. Dari DPC PDI Perjuangan se-DKI sudah melaksanakan. Tadi pagi Ibu Yuke dari DPC Jakarta Selatan sudah mengadukan ke Polres Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat juga sudah, kemarin Jakarta Timur, Jakarta Utara hari ini, Pusat kemarin, Pulau Seribu juga hari ini. Ya, ke masing-masing tingkatannya. Kami bukan PKI. Dan kami harus mengklarifikasi kepada masyarakat semuanya di DKI Jakarta bahwa kami keberatan dianggap PKI. Ya, itu yang kami keberatan, terutama juga bendera kami dibakar. Nah, selanjutnya proses hukum kami percayakan kepada pihak kepolisian. Pada hari ini kami resmi melaporkan melalui para lawyer. Di sini ada beberapa lawyer yang mewakili PDI Perjuangan DKI Jakarta dengan koordinatornya Bung Roni sebagai Ketua Bantuan Badan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Ya, kira-kira gitu. Terkait Pak Roni. Ya. Terkait laporan di sini, terlapor kita melaporkan sekelompok massa. Jadi identitas dalam penyelidikan. Kami serahkan ke kepolisian lah. Barang bukti yang kita sampaikan adalah print out dari media massa. Kemudian ada juga video dan saksi-saksi sudah kita sampaikan. Ya, kita tunggu pemeriksaannya. Bang, dilaporkan atas dugaan apa, Pak? Pasal apa, Pak? Dugaannya sudah jelas tadi saya sampaikan, tindak pidana kekerasan, pengerusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDI Perjuangan dan atau penghasutan untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan partai politik. Nanti yang dilaporkan sejumlah masa itu yang termasuk kemarin ini. Ya, itu kan dalam penyelidikan. Ya, dalam penyelidikan. Pak, kalau sejauh ini sudah ada data belum untuk jumlah Polres, Polsek yang sudah melakukan pelaporan seperti itu di Ya, kalau Indonesia? yang kita tahu nggak, kalau Indonesia kita nggak tahu. Yang kita tahu DKI Jakarta, kalau DKI Jakarta pada prinsipnya seluruh Polres sudah semua. 5 wilayah. DPD hari ini. Jadi Polres kan ada 6 termasuk Pulau Seribu, 1 tingkat Polda. Kemudian rekan-rekan di tingkat kecamatan juga mereka akan mengadukan di tingkat Polsek. Ya, pada prinsipnya kan kami ingin juga meredam suasana anggota kami. Jadi kami sudah memberitahu kepada anggota kami bahwa semuanya diserahkan kepada pihak hukum dan mendukung kepolisian untuk menyelesaikan ini. Kira-kira. Tadi saya sudah sampaikan. Apa yang paling Ntar pakai ini dulu ya. Silakan, Pak. Nah, ini kan ada respon dari pembakaran aksi tersebut ya, Pak. Ini apa sih yang sebetulnya yang paling merugikan dari PDP sendiri, Pak?
sampai harus? Ya, sampai sekarang kita masih bingung kenapa bendera kami harus dibakar ya. Ya, pertanyaan yang sangat jelas, apa hubungannya demo itu dengan partai kami? Ya, atribut partai itu kan sesuatu yang dianggap sakral ya di dalam satu partai. Kan itu kan bendera yang sudah dilaporkan kepada Kemendagri, kemudian kepada pihak kepentingan, itu resmi kan. Dan kita sendiri malah bingung, kenapa bendera harus dibakar ya? Apa hubungannya dengan yang demo yang mereka bawakan gitu? Iya, kita terima aspirasi. Ya. Seperti apa Pak dari PDI sendiri terhadap pelaku pembakaran bendera Ya, di proses hukum. Ya, di proses hukum berjalan dengan sebagai mestinya. Kalau dianggap melanggar undang-undang ya harus dihukum. Nah, terus terang saja memang saat ini kan kita memantau betul. Dan jarang sekali ya ada kejadian seperti ini terhadap partai politik, jarang sekali. Sehingga kami juga meminta kepada pihak polisian, selain pembakar itu tolong dicek juga ada nggak dalangnya. Ada nggak orang di belakangnya yang membuat suasana ini jadi panas. Kan tadinya tidak ada apa-apa antara PDI Perjuangan dengan pihak manapun. Dengan pembakaran itu kan jadi seolah-olah terjadi sesuatu. Aksi provokasi. Sehingga kita anggap tuh ada aksi provokasi. Apakah orang yang di lapangan itu hanya orang lapangan saja yang katanya spontanitas itu? Atau ada dalangnya? Kami berharap pihak kepolisian memeriksa adakah yang memerintahkan mereka atau apakah ada yang menganjurkan mereka untuk melakukan pembakaran terhadap bendera PDI Perjuangan. Kalau pihak abang menilai itu spontanitas apa memang Kita nggak bisa menilai. Ya, kami serahkan kepada polisian aja. Pak, tadi ketemu di Krimum dulu sebelum Enggak, kita konsultasi Tadi dulu. kita konsultasi aja. Enggak ada, kita konsultasi. Kita konsultasi kemudian ya kita lapor resmi ke sini. Kira-kira gitu. Di tempat yang sebagaimana mestinya lah. PKT kan? Pak, kalau Bu Mega ada instruksi tertentu nggak Pak dari kasus ini? Nah, ini instruksinya sangat jelas di Lewat perintah jalur harian bahwa semuanya harus sesuai jalur hukum. Kami dilarang melakukan gerakan-gerakan yang melanggar hukum, sangat jelas itu. Walaupun terus terang saja di bawah juga kan gelisah kan. Tapi instruksi dari Ibu Ketua Umum kami diminta semuanya sesuai dengan jalur hukum. Tidak boleh di luar itu. 1,4 juta. Ya, kami menunggu komando lah dari Ibu Komando. Mengapa pelabelan PKI ini selalu Kalau dikaitkan keadaan bendera 1,4 juta kayak gimana? Nah itu kita juga bingung kenapa selalu dilabelkan ya. Ya kita juga selalu pertanyaan kita kenapa kami dilaporkan PKI. Yang mana sih yang PKI di PDI Perjuangan? Siapa orangnya? Alamat rumahnya di mana? Itu kan pertanyaannya. Benderanya itu dapat dari mana? Kita aja nggak pernah lihat bendera tuh. Bendera PKI tuh. Taunya kalau lihat ada yang demo bawa bendera PKI. Nah pertanyaan saya benderanya dapat dari mana? Cetak di mana? Cetak di mana? Ya, kalau misalnya mereka menuduh orang PDI Perjuangan, terutama di DKI Jakarta ada yang PKI, namanya siapa? Jabatannya apa? Alamatnya di mana? Apakah ini ada hubungannya dengan pengiriman kader partai PDI waktu itu ke Cina? Enggak, kita nggak sampai situ. Jadi kita fokus pada sore hari ini adalah pada pembakaran bendera PDI Perjuangan. Yang lain kita tidak komen. Oke. Ya, itu aja. Satu lagi Pak, terkait ini kan dari korlap aksinya mengatakan tadi yang seperti Bapak bilang ini tidak eksiden, tidak disengaja gitu. Oke, Nah, Pak Roni. seakan-akan seperti ada tidak sengaja lagi Pak, takutnya nanti kedepannya akan ada permintaan maaf terus dari Kami percayakan kepada kepolisian. Wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi semua proses penyidikan ini sepenuhnya kami percayakan kepada kepolisian. Kami menjunjung tinggi namanya proses hukum ini sesuai dengan instruksi dari Ibu Ketua Umum kami. Terima kasih. Ya, makasih ya. Ya, thank you ya. Makasih banyak ya. Ya, itulah tadi konferensi pers dari PDIP. Bang Hekal, bagaimana ada pertanyaan tuh yang mengusik dari dua kader tersebut. Kenapa ada bendera PKI dan PDIP secara bersamaan di sana? Apakah tidak ada screeningnya ketika melaksanakan aksi tersebut begitu? Sebegitu banyak screening satu persatu, apa mau diperiksa kantongnya, ya sulit juga lah. Sulit juga ya. Dan itu udah ada kok, nggak boleh bawa bendera, ada kok semuanya. Apa namanya aturan-aturan yang diumumkan oleh Korlap ya, Pak Edi ya kalau nggak salah ya. Itu ada kok, jangan begini, jangan begini ada kok. Jangan buang sampai urusan sampah aja juga di briefing. Baik. Dan juga pertanyaannya siapa yang disebut PKI dan alamatnya itu. Tapi nanti Bang Hekal kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di Ayu Sore.